Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu bersyukur kepada Allah karena kita sebentar lagi akan menjelang hari kemenangan kita, para umat Islam sedunia. Kemenangan kita kali ini berbeda dengan kemenangan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa demikian? Karena tahun ini ujian kita lebih berat. Kita tidak hanya menyambut kemenangan karena berpuasa melawan hawa nafsu kita sendiri, namun juga kita berpuasa juga untuk melawan COVID-19, berjuang bersama-sama berpuasa dalam intian COVID-19. Berikutnya adalah kita juga melawan kemunduran ekonomi yang sedang kita alami. Nah, kemenangan ini merupakan kemenangan terbesar bagi umat Islam yang sudah sukses untuk menjalankan ibadahnya sebulan penuh. Oleh karena itu, marilah kita sambut kemenangan ini dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah bagi kita umat Islam. Sunnah itu jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Namun akan lebih baik kalau dikerjakan. Tapi sholat Idul Fitri kita kali ini berbeda dengan sholat Idul Fitri sebelumnya. Jika sebelumnya tidak ada himbauan pemerintah terkait dengan sholat Idul Fitri, kecuali penetapan isbat sidangnya, namun sekarang tidak hanya sekedar penetapan hari raya Idul Fitri, namun ada himbauan dari pemerintah untuk tetap melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah bersama keluarga inti. Nah, meskipun demikian, yang dilakukan pemerintah itu tidak bermaksud melarang kita untuk melakukan ibadah, akan tapi justru melindungi kita dan memperhatikan kita. Karena dengan himbauan sholat Idul Fitri di rumah, itu akan menghindarkan kita semua umat Islam dari mudarat yang lebih besar, yaitu risiko penularan COVID-19 jika berada di kerumunan massa yang nanti akan berakibat banyak jatuh korban. Para pemirsa muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, untuk sholat Idul Fitri di rumah, mari kita mengajak keluarga inti kita. Sholat ini bisa kita lakukan secara munfarid atau sendiri, atau bisa dilakukan secara berjamaah. Jika keluarga kita ada 4 orang, maka kita bisa melaksanakan secara berjamaah. Yang satu jadi imam, yang 3 menjadi makmum. Namun jika tidak, kita bisa melaksanakan sholat sendiri-sendiri juga. Nah, sholat sendiri dengan sholat berjamaah niatnya berbeda. Jika sholat sendiri niatnya adalah usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini adaan lillahi ta'ala. Kemudian sholat berjamaah niatnya adalah jika jadi makmum usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Jika kita jadi imam, usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala. Setelah itu kemudian kita membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa iftitah, kabirau walhamdulillahi katsira ila akhirih. Kemudian berikutnya takbir 7 kali. Setiap kali selesai takbir, kita disunahkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini sebanyak 7 kali. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek dalam Al-Quran. Kemudian kita ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi dan kita berdiri untuk rakaat kedua. Berikutnya kita berdiri untuk mengerjakan rakaat kedua. Kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu sebanyak 5 kali takbirnya diiringi dengan bacaan tersebut. Kemudian kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian tahiyat akhir dan salam. Kemudian setelah itu kita disunnahkan untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri. Khutbah ini bisa dilaksanakan apabila di dalam sholat jamaah kita tadi ada yang bisa berkhutbah. Maka jika tidak, maka tidak apa-apa, tidak dilaksanakan khutbah di dalamnya.
Nah, jika ada yang bisa melaksanakan khutbah, maka bisa membaca khutbah. Yang pertama adalah khutbah pertama dengan membaca takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baca hamdalah, alhamdulillah, dan baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Setelah itu berwasiat untuk takwa kepada Allah. Berikutnya membaca ayat Al-Quran. Lalu ketika di khutbah kedua, membaca takbir sebanyak 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 7 kali, membaca hamdalah, membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Kemudian berikutnya berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran, dan membaca doa. Minimal doanya seperti ini: Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikianlah tata cara untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, jangan lupa kita melaksanakan sunnah-sunnahnya sebelum sholat Idul Fitri. Yaitu yang pertama adalah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mandi untuk sholat Idul Fitri. Kemudian berikutnya adalah berhias diri, memakai pakaian terbaik, memakai wangi-wangian. Kemudian setelah itu kita makan. Minimal makan 1 atau 3 kurma kalau ada kurma, kalau tidak makanan yang lain juga bisa. Kalau makan kurma, ingat sunnah Nabi lebih suka makan yang ganjil ya. Kemudian berikutnya adalah kita membaca takbir bersama anggota keluarga kita sambil kita menunggu jamaah sholat Id dimulai. Kita membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, itu sampai sholat dimulai. Begitu juga ketika sholat sendiri kita disunahkan juga untuk membaca takbir. Nah, itu adalah tata cara sholat Idul Fitri secara berjamaah maupun munfarid di rumah. Gampang kan pemirsa ya? Mari kita persiapkan sholat Idul Fitri kita dengan sebaik-baiknya. Kita persiapkan pakaian terbaik kita, sunnah-sunnah yang kita laksanakan, dan kita persiapkan siapa yang jadi makmum dan siapa yang akan menjadi khotib nanti di sholat Idul Fitri kita. Ingat pemirsa, marilah kita sepakat bersama-sama bahwa kemenangan kali ini yang kita rayakan dengan sholat Idul Fitri di rumah tidaklah mengurangi kualitas ibadah kita di mata Allah SWT. Semoga kita termasuk hamba yang bertakwa. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.